Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Solum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Kali ini saya sedang mengikuti Lomba Guru Inspiratif tahun 2021 dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2021. Sebelumnya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Di dalam sel elektrokimia terdapat sel volta. Pada katode berlangsung reaksi reduksi. Hai pelajar Pancasila, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Media Afrina, guru kimia di SMA Negeri 9, Bengkulu Selatan. Awal Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi akibat virus COVID-19 yang akhirnya merambah ke berbagai sektor, termasuk salah satunya sektor pendidikan. Sistem pendidikan yang signifikan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa saat belajar. Adanya kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran ini akan mengakibatkan timbulnya learning loss. Saat ini, Bengkulu Selatan telah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tentu sebagai guru, saya harus memikirkan strategi dan pendekatan yang tepat agar pembelajaran tetap bermakna. Salah satu pendekatan yang dapat mengakomodasi pembelajaran karakteristik abad 21 dan menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau yang disingkat dengan STEM. Selain itu, sebagai guru, saya juga harus berinovasi untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik, tentunya berdasarkan dari materi yang akan diajarkan dan melihat karakteristik dan kondisi siswa. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, untuk menghindari terjadinya learning loss akibat pandemi COVID-19, maka saya melakukan praktik baik yang berjudul penggunaan media PCR, puzzle cube resolving berbantuan Android terintegrasi STEM pada pembelajaran kimia. Ada dua fokus best practice yang saya lakukan. Yang pertama, penggunaan media PCR, puzzle cube resolving berbantuan Android terintegrasi STEM pada materi sel volta dalam pembelajaran kimia. 2. Menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, menarik, dan bermakna dengan menggunakan media PCR, puzzle cube resolving berbantuan Android. Dalam best practice ini, media yang dikembangkan adalah media PCR, puzzle cube resolving, yang merupakan sebuah alat berupa kubus yang memiliki 6 sisi yang terdapat materi kimia di dalamnya. Setiap sisi akan terkoneksi dengan puzzle yang berisi soal yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Peserta didik akan berdiskusi dan berkolaborasi dalam kelompok mereka masing-masing untuk menyelesaikan soal yang terdapat di dalam puzzle. Kemudian peserta didik menuliskan di dalam sticky note dan menempelkan pada storyboard. Bahan yang digunakan dalam pembuatan media PCR adalah karton bekas, kalender bekas, sticky note, dan storyboard yang terbuat dari styrofoam. Materi dan soal yang terdapat di dalam puzzle merupakan materi sel volta yang merupakan subbab dari pokok bahasan reaksi redoks. Aktivitas pembelajaran menggunakan 5 tahapan, yaitu menggunakan sintak model pembelajaran PJBL STEM, walaupun dilakukan dengan tatap muka terbatas. Bentuk langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran best practice ini, fase 1, reflection. Saya memulai pembelajaran dengan mengemukakan fenomena yang berkaitan dengan beberapa benda dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi sumber energi listrik. Kemudian saya memberikan pertanyaan untuk membantu siswa menemukan konsep sains dari informasi faktual. Siswa mencari informasi melalui e-book yang saya share di grup WA kelas. Fase 2, research. Pada fase ini, saya membentuk kelompok kecil secara heterogen. Siswa memecahkan masalah yang ada dalam puzzle menggunakan media PCR. Cara menggunakan media PCR yaitu ketua kelompok melemparkan kubus yang terdiri dari 6 sisi. Siswa akan mendapatkan amplop yang berisi puzzle dari sisi kubus yang didapatkan. Siswa berkolaborasi dalam kelompok untuk menyusun puzzle dan menyelesaikan soal yang ada di dalam puzzle tersebut. Saya membimbing siswa dalam berdiskusi, mengumpulkan informasi, serta memecahkan persoalan.
Siswa diberikan waktu untuk menyelesaikan soal dan segera menempelkan jawaban pada storyboard. Salah satu anggota kelompok akan menjelaskan jawaban yang mereka dapatkan. Setelah itu, saya memberikan kuis menggunakan aplikasi Kahoot. Kelompok yang berada pada podium pertama, maka saya berikan reward. Fase 3, Discovery. Tahap siswa melakukan analisis terkait benda di sekitar yang dapat menghasilkan arus listrik. Fase 4, Application. Siswa diminta membuat prototipe pembangkit listrik berbahan sekitar. Fase 5, Communication. Pada tahap ini, siswa melaporkan perkembangan pembuatan pembangkit listrik berbahan sekitar sederhana pada tugas proyek mereka. Fase ini merupakan tahap akhir dalam pembuatan proyek PLBS sederhana, di mana siswa secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja proyek pembuatan PLBS sesuai prinsip self-volta dalam bentuk video yang diupload di YouTube. Pada tahap ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan literasi digital. Pembelajaran kimia menggunakan media PCR mampu menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif, dan proses pembelajaran menjadi menarik dan bermakna. Tindak lanjut dari best practice penggunaan media PCR, yaitu media PCR dapat dimodifikasi kembali. Media PCR dapat digunakan pada materi dan mata pelajaran yang lain. Demikian best practice atau praktik baik yang telah saya lakukan untuk mengatasi terjadinya learning loss di masa pandemi akibat COVID-19. Semoga bermanfaat.